Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pagi, Bu. Ya, sehat semua ya. Sehat, Bu. Oke, Alhamdulillah. sebelum kita memulai pembelajaran biologi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Ya, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, saya absensi terlebih dahulu ya. Yang hadir nanti jawab hadir begitu. Oke, yang pertama Mbak Dedea Rensiana. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Mbak Lutfiana Sabila. Hadir. Oke, selanjutnya Mbak Setia Rahayuning Putri. Hadir, Bu. Ya, oke. Ya, hadir semua ya, teman-teman. Oke, kalau begitu kita mulai pembelajaran hari ini. Ya, untuk pembelajaran biologi hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin masih mengenai plantae. Kemarin saya sudah menjelaskan mengenai materi plantae itu tumbuhan terdiri dari ada tumbuhan lumut atau Bryophyta, kemudian ada tumbuhan paku atau Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Kemudian tumbuhan biji Spermatophyta tersebut dibagi ke dalam kelompok Angiospermae dan Gymnospermae. Kemarin saya sudah menjelaskan mengenai budaya Gerbek-Getuk ya. Kemarin saya sudah share link YouTube untuk bisa menyaksikan teman-teman bagaimana proses dari acara Gerbek-Getuk itu sendiri. Kemudian selanjutnya saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya. Oke, saya akan membahas mengenai kemarin teman-teman sudah menonton prosesi dari kegiatan Gerbek-Getuk di Magelang tersebut. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai apa sih Gerbek-Getuk itu. Nah, jadi oke. Jadi untuk Gerbek-Getuk itu merupakan tradisi yang digagas oleh Canting Margono dan Gepeng Nugroho, di mana penciptaan dari acara Gerbek-Getuk ini adalah untuk mengisi peringatan Hari Jadi Kota Magelang. Nah, kenapa dipilih getuk? Karena getuk ini merupakan makanan khas Kota Magelang yang terbuat dari bahan dasar ketela pohon. Bentuk gunungan getuk ini disusun sedemikian rupa sebagai simbol kota Magelang ini. Nah, tujuan diadakannya Gerbek-Getuk dan sajian-sajian seni budaya di alun-alun adalah untuk menghibur masyarakat Magelang dengan adanya sumber daya lokal yang dimiliki oleh Magelang seperti itu. Nah, kemudian Gerbek-Getuk ini mengandung filosofi yaitu kebersamaan, kerakyatan, kemasyarakatan, dan merupakan barang sederhana, namun setelah diciptakan menjadi produk, maka akan menjadi makanan yang luar biasa. Ini teman-teman sudah pernah belum lihat acara Gerbek-Getuk? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum pernah? Oke, bisa dilihat berarti kemarin ya di video. Nah, kemudian gunungan Getuk itu ada 2 buah gunungan yang terbuat dari 1.108 buah getuk yang nantinya dalam acara tersebut gunungan tersebut ini diperebutkan oleh warga Magelang yang ada di tempat seperti itu. Nah,
Kemudian satu gunungan, kan tadi ada 2 gunungan nih. Kemudian satu gunungannya ini berbentuk lancip yang merupakan simbol jaler atau laki-laki, dan satunya lagi berbentuk bulat sebagai simbol setri atau perempuan. Nah, selain adanya gunungan Getuk ini juga ada 17 gunungan yang terbuat dari palawija dan juga sayur mayur yang nantinya diperebutkan oleh warga. Sebanyak 17 gunungan palawija tersebut itu merupakan hasil karya dari 17 kelurahan yang ada di Kota Magelang. Nah, sebelum digerebek mereka ini maksudnya warga Magelang ini akan mengarak gunungan-gunungan tersebut di hadapan masyarakat dan wali kota. Ini untuk video acara Grebek Getuknya. Kemarin teman-teman sudah melihat. Mungkin saya perlihatkan sebentar cuplikannya. Nah, di sini bisa terlihat ya, teman-teman. Bisa, Bu. Oke, di sini di bagian pojok kanan, ya agak blur. Di bagian kanan itu ada gunungan dari palawija dan sayur mayur yang digunakan dalam acara Grebek Getuk. Sebentar lebih jelasnya. Oke, nah jika teman-teman lihat di sini ada beberapa macam tumbuhan yang digunakan dalam acara tersebut. Kemudian masing-masing tanaman ini tentu memiliki peran dan manfaat tersendiri begitu bagi kehidupan kita di muka bumi ini. Kemarin saya memberikan tugas kepada kalian untuk mengidentifikasi tumbuhan apa saja sih yang digunakan dalam acara Grebek Getuk ini. Nah, kemudian di sini kemarin saya meminta teman-teman untuk mengidentifikasi tumbuhannya, kemudian bisa mencari tahu morfologi tumbuhan tersebut dan juga morfologi tumbuhannya dan juga peran atau manfaat dari tumbuhan itu sendiri. Nah, ini kan kelompokan ya. Jadi nanti saya minta teman-teman untuk mempresentasikan hasil identifikasinya. Kemudian tanaman yang digunakan ini ada beberapa yang saya sebutkan di sini. Di antaranya ada jagung, kemudian kacang panjang, ada wortel, singkong, timun, cabai, jeruk, dan masih banyak lagi tadi yang saya lihat. Mungkin nanti teman-teman bisa menyebutkan selain yang saya sebutkan di sini. Nah, untuk kelompoknya Mbak Setia, apakah sudah siap untuk presentasi? Masih di mute Mbak Setia. Ya Bu, presentasi ya Bu ya. Mohon maaf Bu, tadi sinyalnya agak susah. Baik, saya akan mempresentasikan dari hasil diskusinya. Apakah sudah terlihat, Bu dan teman-teman? Sudah. Sudah. Baik, untuk yang tanaman yang pertama itu ada jagung. Nah, untuk morfologinya itu bentuk akarnya berupa serabut, kemudian batangnya itu bulat silindris dan juga beruas, kemudian untuk daunnya itu berbentuk pita atau garis sejajar. Selanjutnya untuk bunga itu terdiri dari bunga jantan dan bunga betina yang letaknya terpisah. Bunga jantan terdapat pada Malai,
pada malai bunga di ujung tanaman, sedangkan bunga betina terdapat pada tongkol daun. Untuk biji itu berkeping tunggal berderet pada tongkolnya. Kemudian selanjutnya klasifikasi. Nah, untuk klasifikasinya, untuk kingdomnya itu Plantae, divisinya Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae, kelasnya Monocotyledon, ordonya Graminae, familinya Graminaceae. Untuk genusnya Zea, spesiesnya Zeamys. Kemudian untuk peran tanaman jagung dalam kehidupan sehari-hari dapat sebagai makanan pokok. Nah, selain ini, jagung juga bermanfaat bagi kesehatan, dapat melancarkan pencernaan, menangkal efek radikal bebas, hingga baik untuk kesehatan mata. Selanjutnya, untuk wortel akan dipresentasikan oleh Mbak Dea. Terima kasih Mbak Sofia. Sebentar, Mbak Dea. Iya, iya itu. Sebentar, Mbak. Iya, betul. Udah ya. Mohon maaf sebelumnya kalau Sepertinya Mbak Dea masih terhalang sinyal ya, Bu ya? Atau mungkin hanya dari saya saja yang belum ada suaranya? Iya, Mbak Setia belum terdengar. Mbak Oh ya, saya Dea, bantu presentasi ya. oke, ya, Mbak Bagaimana? Setia, silahkan. Baik. Nanti kemudian untuk wortel itu morfologinya ada akar tunggang, batangnya pendek, daunnya maju menyirip. Untuk bunganya tumbuh pada ujung tanaman, berbentuk payung ganda dan berwarna putih atau merah jambu agak pucat. Untuk bijinya tertutup dan berkeping dua. Kemudian ke klasifikasinya. Nah, klasifikasinya untuk wortel sendiri kingdomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Apiales, familinya Apiaceae, genusnya Daucus, kemudian spesiesnya Daucus carota. Kemudian untuk yang selanjutnya, wortel sendiri dalam kehidupan sehari-hari, wortel itu dapat di bentar, wortel dapat digunakan sebagai bahan makanan, bahan obat-obatan karena mengandung senyawa beta-karoten, senyawa karoten yang dapat mencegah penyakit rabun dan lain-lain. Gitu. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut Mbak Dea ya untuk yang singkong karena sepertinya Mbak Lutfiana masih belum bergabung. mohon maaf Ibu dan Mbak Sofia tadi sinyal saya tiba-tiba menghilang.
Saya akan melanjutkan yang yaitu sekarang singkong. Nah, morfologi dari singkong itu akarnya tunggang, akar membesar membentuk umbi. Kemudian batangnya itu berbentuk bulat, berkayu, berluas panjang. Kemudian untuk daunnya itu majelis menjadi, untuk bunganya, bunga berlumah satu dengan proses penyerbukan silang. Bijinya itu digoril. Next slide, next slide. Selanjutnya, untuk klasifikasi dari singkong itu dari kingdom rantai, kemudian divisinya spermatopita, dari kelas Dicotyledonea, ordernya itu Euphorbiales, kemudian familinya Euphorbiaceae, jenisnya itu Manihot, dan spesiesnya itu Manihot esculenta. Nah, singkong ini merupakan salah satu sumber karbohidrat lokal Indonesia yang menduduki urutan ketiga terbesar setelah padi dan jagung. Demikian itu tadi presentasi hasil diskusi kelompok kami. Saya kembalikan ke Andari. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompoknya Mbak Setia. Tadi Mbak Lutfiananya belum hadir ya? Iya, Bu, belum hadir. Baik. Tadi untuk teman-teman dari kelompoknya Mbak Setia sudah mempresentasikan beberapa tanaman yang digunakan dalam acara Grebek Getuk. Ada beberapa tadi, ada jagung, ada wortel, kemudian ada juga singkong, di mana singkong ini sebagai bahan utama dalam pembuatan getuk tersebut. Nah, dalam pembelajaran ini, teman-teman ini diharapkan dapat mengetahui morfologi dari tanaman, kemudian dari morfologi tanaman ini, dari mengidentifikasi morfologi tersebut, teman-teman bisa mengelompokkan tanaman ini ke dalam divisionya, begitu. Nah, misalnya jagung, si jagung ini dia masuk ke dalam divisi apa? Apakah dia masuk ke Bryophyta atau ke Pteridophyta, atau si jagung ini masuk ke dalam divisi Spermatophyta. Nah, kalau dari teman-teman, kira-kira dari beberapa tumbuhan yang ada dalam Grebek Getuk itu rata-rata pada masuk ke divisi apa? Oke, jadi Divisinya spermatopita ya, Bu ya? ya, ini Mbak Lutfiana baru masuk ya. Oke. Mbak Lutfiana, ini kelompoknya sudah selesai presentasinya. Untuk menanggapi Mbak Setia tadi, benar ya, untuk rata-rata dari tumbuhan yang ada, yang digunakan dalam acara Grebek Getuk itu adalah tumbuhan Spermatophyta. Nah, dari tumbuhan yang teman-teman identifikasi, kemudian dari Spermatophyta ini bisa dikelompokkan kembali ke dalam subdivisinya. Apakah tumbuhan tersebut masuk ke dalam Angiospermae atau Gymnospermae. Untuk Angiospermae itu adalah tumbuhan yang berbiji tertutup, sedangkan yang Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka. Nah, di sini jika saya lihat hasil tugasnya dari teman-teman semua, saya melihat bahwa tumbuhan yang digunakan ini rata-rata adalah tumbuhan berbiji tutup atau Angiospermae. Nah, kemudian Angiospermae ini kan dibedakan menjadi dua, ada dikotil dan juga monokotil. Di sini ketika kalian mengidentifikasi morfologinya, itu juga bisa dilihat misalnya tadi Mbak Setia menjelaskan mengenai jagung. Nah, si jagung ini
berkeping tunggal, berarti dia termasuk ke dalam monokotil. Kemudian untuk yang wortel ini dia berkeping dua, berarti dia masuk ke dalam dikotil. Nah, jadi harapannya ketika teman-teman bisa mengidentifikasi morfologi dari tumbuhan, teman-teman juga bisa mengklasifikasikannya ke dalam divisionya masing-masing. Kemudian tadi teman-teman juga menjelaskan mengenai peran dan manfaat dari tumbuhan yang digunakan dalam acara Grebek Getuk. Sebenarnya untuk peran dan manfaatnya itu mungkin hanya beberapa saja, mungkin masih banyak peran dan manfaat lain yang dari si tumbuhan ini gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap tumbuhan ini memiliki peran dan manfaatnya dalam kehidupan kita gitu ya. Misalnya tadi pada jagung, si jagung ini ternyata sebagai sumber karbohidrat juga ya. Terus kemudian dia juga bermanfaat bagi kesehatan, bisa melancarkan pencernaan dan lain-lain. Nah, kemudian tadi juga ada wortel. Wortel ini terkenal dengan senyawa karotennya yang dapat mencegah penyakit rabun gitu. Jadi bisa menjaga kesehatan mata. Kemudian tadi juga ada manfaat dari singkong. Singkong ini merupakan salah satu dari sumber karbohidrat ya kalau di Indonesia. Kalau nggak ada nasi, makannya singkong gitu, biar kenyang. Nah, terus dari pembelajaran kita hari ini, dengan kita mengetahui tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita, tentu kita juga semakin bisa mensyukuri akan adanya tumbuhan tersebut karena mereka memiliki manfaat yang ternyata cukup banyak bagi kehidupan kita, begitu teman-teman. Baik, untuk selanjutnya, oke Mbak Setia tadi baru saja terlempar. Ya, sudah join. Oke. Oke, teman-teman, untuk presentasinya ini sudah semua kelompok. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, karena ini kita sudah 2 pertemuan dan materi pelantainya sudah selesai, minggu depan akan saya adakan kuis sebelum pembelajaran materi berikutnya. Begitu ya. Oke, sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan terkait materi hari ini? Atau sudah cukup paham? Sudah paham, Bu. Oke, berarti ya oke. Berarti besok kita bisa lanjut ke materi berikutnya ya. Sebelum saya tutup, mari kita beri kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Sebelum saya yang menyimpulkan, bagaimana teman-teman ada yang ingin menyimpulkan terlebih dahulu? Ada? Tidak? Tidak? Oke, mungkin dari saya terlebih dahulu, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita jadi bisa mampu mengetahui peran dan manfaat tumbuhan yang ada di sekitar kita. Dengan kita mengetahui peran dan manfaatnya, tentu kita akan mensyukuri kehadiran mereka di muka bumi ini. Selain itu, dengan kita mempelajari pantai ini, kita bisa mengetahui morfologi tumbuhan yang ada di sekitar kita, kemudian dari pengetahuan kita mengenai morfologi tersebut, kita dapat mengklasifikasikannya ke dalam divisionya masing-masing. Jadi kita bisa mengetahui perbedaan antara tumbuhan Bryophyta, Pteridophyta, maupun Spermatophyta. Begitu teman-teman, ada yang ingin menambahkan lagi? Saya mau menambahkan, Bu. Ya, Dari tadi yang sudah dipaparkan oleh kelompok kami itu bahwasanya jagung dan juga singkong itu ternyata bisa dijadikan pengganti nasi atau karena mereka mengandung karbohidrat. Kemudian wortel sendiri
memiliki kandungan vitamin A yang baik bagi kesehatan mata. Ya, terima kasih Mbak Setia. Benar sekali untuk kesimpulannya. Jadi masih banyak ya tanaman-tanaman lain yang digunakan dalam acara grebek ketuk yang juga sudah dijelaskan dengan kelompok lainnya tadi. Ada macam-macam, ada cabai juga, kemudian ada timun dan lain-lain gitu. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri karena waktunya juga sudah habis. Jangan lupa untuk kuis di minggu depan. Begitu teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.